turunan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Salam dan salawat tetap tercurah pada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah keluarganya, para sahabatnya dan orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai akhir hayat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan menjelaskan terkait penyesalan para penghuni neraka. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang penyesalan seseorang yang sedang sakaratul maut. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang penyesalan orang-orang yang sudah di dalam neraka jahanam. Yang pertama, ini dalam surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ini penyesalan orang-orang yang fanatik, orang-orang yang taklid kepada para pemimpin, para pembesar. Ya, padahal para pemimpin dan pembesarnya itu mengajak dia pada sebuah keburukan atau sebuah kesesatan. Kita bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhum finnar yaquluna ya laitana ata'allaha wa ata'na rasul. Pada hari di saat wajah-wajah penghuni neraka itu dibolak-balikkan di dalamnya. Jadi di neraka itu nanti ada manusia guling, gitu ya. Kalau di muka bumi ada kambing guling, di neraka nanti ada manusia guling, dibakar, dibolak-balikkan di dalamnya. Bagaimana cara membolak-balikkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah itu, "Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku." Itu Allah akan memasukkan rantai dari mulutnya, kemudian tembus ke tubuhnya. Yang rantainya itu panjangnya 70 siku, ya, 70 hasta. 70 siku itu ya kurang lebih antara 30 meter, ya, sekitar 30 meter. Nah, jadi nanti ada orang-orang yang di dalam neraka itu wajah mereka dibolak-balikkan di dalamnya, dan mereka mengatakan, ini penyesalan mereka. Yaquluna ya laitana ata'nallaha wa ata'na rasul. Dan sekiranya kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sudah sedikit terjawab, tapi belum jelas, gitu ya. Intinya mereka ini kalau pada ayat 66 itu mereka mengungkapkan mereka dimasukkan ke dalam neraka itu karena mereka tidak mau taat sama Allah dan taat kepada Rasul. Artinya orang-orang yang hari ini masih jauh dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ya hati-hati. Kalau mereka tidak bertobat di akhir kehidupannya, mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal seperti ini. Nah, kemudian pada ayat yang ke-67 mereka perjelas kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka itu. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami dahulu mentaati para pemimpin kami, para pembesar kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami. Jadi di sini sudah agak terang, sudah jelas. Jadi mereka tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul karena mereka taklid atau mungkin fanatik atau mungkin memberikan sebuah loyalitas kepada para pemimpinnya atau pada para tokoh-tokohnya, gitu ya. Yang dia kira dengan mengikuti pemimpin atau tokohnya itu dia selamat, ternyata tidak. Para pemimpinnya, tokohnya itu justru menyesatkan mereka. Ya, jadi disesatkan mereka ini. Maka ini sebagai bentuk ya usaha kita, Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan belajar ini supaya kita itu paham mana yang hak, mana yang batil. Supaya kita tahu
mana itu perintah, mana itu larangan. Maka doa yang harus kita panjatkan terus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak di mata kami, dan kami dimudahkan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batil, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil di mata kami. Dan warzuqna tinaba, dan rezekikanlah kepadaku untuk menjauhi kebatilan itu. Karena hari ini banyak orang-orang yang tertipu, kena tipu daya. Mereka sudah beribadah, mungkin ibarat kata itu luar biasa, sampai semalam, ya, zikir sampai ngeplay, sampai kalau ada orang gitu. Apakah yang seperti ini dituntunkan oleh dia? Sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah, ya. Jadi beliau ketika keluar dari rumah mau sholat subuh, itu tiba-tiba sahabat Abu Musa Al-Asy'ari tiba-tiba menemui beliau dan dipanggil, ya Abu Abdurrahman, apa pendapat kamu tentang orang-orang yang di masjid itu? Mereka membuat halaqah apa? Zikir. Ada yang memimpin, kemudian mengatakan tasbih 100 kali, gitu ya, takbir 100 kali. Gitu. Nah kemudian sahabat Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, jika mereka menghitung dosa-dosa mereka, itu lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Begitu cepatnya mereka meninggalkan ajaran Nabi. Padahal perkakasnya para sahabat itu belumlah hancur gitu. Akhirnya bergegaslah beliau sahabat Ibnu Mas'ud ke masjid. Dan ternyata benar ada halaqah dipimpin oleh satu orang untuk berzikir dengan kalimat-kalimat tertentu seperti itu. Kemudian ditanya, apa yang kalian lakukan? Dijawab, kami melakukan sebuah kebaikan. Dijawab seperti itu. Nah kemudian begitu cepat kalian berpaling dari sunnah-sunnah Nabi. Bukankah sahabat-sahabat Nabi itu masih ada? Kenapa kalian sudah berpaling? Nah kemudian dijawab, yang kami lakukan kan sebuah kebaikan. Mereka mengatakan, dulu zikir apa yang salah? Zikir ini apa yang salah? Di mana salahnya? Nah saat itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, kam min muridin bil khairi lam yusib. Betapa banyak orang yang mengerjakan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan pahalanya karena menyelisihi sunnah. Dan hari ini banyak orang kejebak dalam urusannya. Nah di dalam ayat ini juga memberikan pesan kepada kita, kalau jadi orang Islam itu harus punya prinsip. Jangan asal bapak senang, gitu kan? Jangan menjadi orang yang majulah tak gentar membela yang baik. Orang-orang yang dalam kehidupannya itu tidak memiliki pegangan, tidak punya fondasi. Dia akan mengikuti air yang mengalir. Udah, orang-orang seperti ini bahaya. Ya berbahaya sekali. Makanya Nabi sudah ingatkan tentang generasi-generasi yang seperti ini. Nabi bersabda, yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir-hampir kalian, kata Nabi, itu akan diserang oleh musuh-musuh kalian dari semua penjuru. Kal akalati ala qas'atiyah, kalian itu seperti hidangan di atas meja. Jadi Nabi perumpamaan kaum muslimin itu seperti hidangan di atas meja. Kemudian didatangi oleh musuh-musuhnya. Jadi musuh-musuh Islam itu datang mendatangi makanan itu, ada yang memotong-potong, ada yang bentur-benturin, ada yang mencabik-cabik gitu kan. Nah saat itu para sahabat bertanya, amin qillatin yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kita saat itu sedikit kok kami itu bisa diacak-acak, bisa dibentur-benturin? Apa kata Nabi? Bal antum yawma idzin katsirun. Oh tidak, jumlah kalian saat itu sangat banyak. Walakinnakum husaun ka husai sahi, tapi kalian seperti buih di tengah lautan, terombang ambing, gak punya pendirian. Lahirnya suatu generasi yang tidak berprinsip dan tidak punya kualitas.
tidak berkualitas. Generasi-generasi tadi yang membebek, generasi-generasi yang tadi yang penting kaya, bagaimanapun caranya nggak peduli. Orang-orang seperti ini harus berhati-hati, karena lagi-lagi nanti dia akan mengatakan, ya Rabb, kami hanya mengikuti para pemimpin kami, para pembesar kami, tokoh-tokoh kami, dan ternyata mereka menyesatkan kami. Jadi dia akan menyesal. Karena apa? Dia nggak punya pendirian. Diajak ke sana ikut dan seperti itu. Nah, karena mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka ini apa? Marah kan gitu. Mereka ini kesal sama siapa ya? Pemimpinnya kan, para tokohnya, bosnya, gitu. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atihim dhifaini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Ya Rabb, timpakan kepada mereka ini yang jadi bos kami itu, ya, pemimpin kami itu, tokoh kami itu, yang menyesatkan kami itu, azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ya, karena merasa ditipu, merasa dirinya sudah dieksploitasi besar-besaran tenaganya, waktunya, bukan malah dapat hidayah, bukan malah dapat manfaat dan keselamatan di akhirat, tapi malah sebaliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berhati-hati dengan ayat ini, terutama bapak-bapaknya nih yang punya komunitas-komunitas, perkumpulan, tapi tidak menjadikan antum bertakwa kepada Allah, nanti akan menjadi seperti itu. Karena orang-orang masuk neraka itu berkelompok-kelompok. Nanti pimpinannya paling depan. Ketika dia jalan masuk neraka, dia membalikkan badan, dia lihat ternyata yang mengikut di belakangnya jumlahnya banyak. Nah, saat itu ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, ketika mereka melihat neraka, wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah saat itu garis pertemanan, garis nasab, garis semua, karena semuanya masing-masing. Semuanya akan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Maka nggak bisa masuk surga gandoli ustadznya, nggak bisa. Kan ada itu, udah ustadz atau udah gus, udah kiai, saya tak ngikut Pak Kiai saja. Ini ada dana saya sedekahkan, yang penting nanti saya bisa masuk surga, itu nggak bisa. Karena ayatnya jelas, kullu nafsin bima kasabat rahim, masing-masing jiwa itu bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap apa yang diperbuatnya sewaktu di dunia. Mungkin ada yang bertanya lagi, Ustaz, itu kan ada syafaat-syafaat. Iya, syafaat itu ada, tapi kebanyakan syafaat itu berlakunya ketika seseorang itu sudah masuk neraka duluan. Ada syafaat orang beriman, teman-teman yang soleh, melihat dia di neraka, kemudian dia mohon kepada Allah, ya Rabb, dia pernah bersamaku sholat, pernah bersamaku puasa, tolong dia. Benar, itu ada. Tapi setelah orang itu masuk neraka, tapi ketika penghisapan amal itu masing-masing. Yang pernah mungkin saya jelaskan, kita hidup di dunia ini dan dimulai pencatatan amal dari usia balik, kan gitu ya. Usia balik kurang lebih berapa tahun? Umur berapa? 15 mungkin. Usia SMP pas berapa ya? Kelas 3 lah ya. Kelas 3 SMP. Jadi kelas 3 SMP yang korupsi gorengan itu sudah masuk itu dalam catatan. Darmaji itu, dari 5 bayar siji gitu ya. Dari kelas 3 SMP. Kalau meninggalnya kita usia 60, pencatatan amal itu efektifnya cuma berapa tahun? 45 tahun, Bapak Ibu. Tapi penghisapan amalnya, Nabi jelaskan, seseorang nanti akan diberdirikan di padang mahsyar,
akan dihisab segala amal perbuatannya itu selama 50.000 tahun lamanya. Dari sini saja sudah mengerikan Bapak Ibu sekalian. Berarti apa? Penghisapan amal itu sangat-sangat teliti dan detil, Bapak. Maka Allah kabarkan itu bagaimana para pelaku dosa. Wa wudi'al kitab, buku catatan amal disodorkan kepada dirinya, dibukalah itu. Kemudian dia akan melihat. Kemudian fatarul mujrimina musfikina mimma fi, kamu akan melihat para pelaku-pelaku dosa itu apa? Ketakutan betul dengan catatan amal itu. Karena semuanya terlihat. Ya, semuanya ada di situ, Pak. Dari ibu-ibu maling cabai, ibu-ibu ngambil kelapa dulu di kampung. Ibu-ibu apa lagi? Minjem jarum pentol nggak dikembalikan, bahasanya minjem, tapi nggak dikembalikan. Bapak-bapaknya yang sering di warung kopi nggak Pak dompet, tolong bayarin dulu tuh hutang, Pak. Itu seperti itu. Termasuk istri tetangga disenyumin, disapa, sosok perhatian itu ada semua sih. Yaumatul sarair, pada hari itu tersingkap, dibuka semua seluruh rahasia-rahasia yang kita lakukan. Itu dinampakkan semua, nggak ada yang tertutup lagi. Ya, sudah tidak ada yang tertutup lagi. Semuanya ngomong kecuali mulut saja. Makanya mulut ini apa? Oleh Allah ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada hari ketika kami tutup mulut mereka, berbicaralah tangan-tangan mereka, kaki-kakinya pada bersaksi. Semuanya nanti akan bersaksi atas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, kita diberdirikan di hadapan Allah sama sekali tidak ada percuma. Langsung kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, sungguh berat ya penghisapan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini maka dengan kita belajar ini supaya kita tahu apa. Oh ternyata masuk surga itu tidak semudah yang dibayangkan. Harus lebih berhati-hati, jangan sembarangan. Kalau hidupnya banyak neka-nekonya di dunia ini, hidupnya ngawur di dunia ini, siap-siap nanti penghisapannya akan semakin lama. Itu saja pesannya, begitu ya. Tapi kalau kita hati-hati untuk melangkah, maka bekalnya ilmu ini. Orang taklid itu karena apa? Yang dalam ini orang yang penting ikut-ikut tadi itu. Taklid itu karena apa? Permasalahannya karena nggak punya ilmu. Itu kan masalahnya di situ. Dia nggak paham. Sudahlah kita buka data aja lah. Mama Gufron hari ini pengikutnya berkurang apa bertambah? Bertambah. Kenapa dia takut sama Mama Gufron itu? Yang jelas-jelas loh, nggak masuk akal. Yang jelas-jelas apa itu melanggar prinsip-prinsip dalam akidah. Kenapa semakin bertambah? Karena orang-orang yang ada itu tadi nggak punya ilmu, nggak paham ilmu, asal ikut-ikutan saja. Gitu kan? Makanya orang seperti ini nggak tahu. Bahkan istilah kata masyarakat Indonesia itu nggak paham. Istilah apa? Standarisasi kebenaran itu bagaimana itu karena nggak paham gitu. Yang penting kebanyakan orang melakukan itu bisa dikatakan sebuah kebenaran gitu. Semakin banyak yang melakukan itu akan semakin dibenarkan perbuatan itu. Itu seolah di Indonesia seperti itu. Dan mereka seperti mengamalkan apa? Prinsip dalam bahasa Arab itu bul zamzam fatuqraf. Kencinglah air zamzam, kalian akan terkenal. Jadi di Indonesia itu kalau mau terkenal mudah, buat aja sesuatu yang aneh, nanti akan terkenal kan begitu ya. Jadi ini pertama yang harus kita pahami, jangan taklid asal sembarang taklid, jangan asal sembarang fanatik kepada seseorang pada ajarannya sebelum kita mengetahui ilmunya.
Karena kalau kita sampai salah mengikut kepada seseorang, itu berbahaya sekali. Bukannya kita selamat, justru kita celaka. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa lihat penyesalan penghuni neraka yang kedua. Ini nanti silakan dibuka dalam surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah ayat yang ke-25, 26, 27 sampai 31. Jadi Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali." Adapun orang-orang yang diberi buku catatan amalnya lewat tangan kirinya. Lewat tangan kirinya. Jadi udah berhati-hati ya kalau sampai catatan amal itu diberikan lewat tangan kiri. Kemudian orang tadi berkata, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Duh, sekiranya saya tidak diberi buku catatan ini. Tidak diberi buku catatan ini. Jadi lembaran catatan amal kita ada berapa? Ibu pernah saya sampaikan. Ada berapa lembar buku catatan amal kita nanti? Tis'atun wa tis'una sijalah, 99 lembar. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan dibayangkan satu lembarnya itu seperti kertas HVS, seperti kertas A4. Tapi likulli sijalah maddal basar. Satu lembarnya itu jika dibentangkan itu sepanjang sejauh mata memandang. Itu akan menulis perbuatan kita. Disitulah perbuatan kita. Jadi satu lembarnya itu jika dibentangkan sejauh mata memandang, itu ada 99 lembar. Nah, gimana kira-kira itu? Ya, detail kan? Ya, pencatatan itu luar biasa, detail. Makanya orang tadi mengatakan, "Ya laitani lam uta kitabiyah." Sekiranya saya tidak diberi buku catatan ini. Walam adri ma hisabiyah, dan saya tidak menghadapi penghisapan yang sesulit ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara hisab, itu nanti begini ya. Jadi Nabi mengatakan, "Man husiba husiba." Siapa saja yang sampai dihisab, maka dia akan diazab. Jadi ketika kita datang pada hari kiamat, kemudian kita diberhentikan, kemudian perintahnya hisab orang itu, itu sudah pasti diazab. Kemudian Ibnu Aisyah saat itu bertanya, "Awalaysa yaqulullah fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Bukankah Allah sudah berfirman, orang itu akan dihisab dengan hisab yang ringan? Apa kata Nabi? "Ya Aisyah, innama dzalikal maut." Wa ya Aisyah, hari itu adalah hari di saat lembaran catatan amal itu dibukakan, kemudian disodorkan kepada orang tersebut. Kemudian Nabi menutup kalimat ini dengan mengatakan, "Manu hisab halal." Siapa saja yang dipersulit hisabnya, dipersulit itu apa? Diperlama. Kok nggak suruh lewat-lewat gitu? Kok ditahan? Maka dialah orang-orang yang celaka. Kalau orang tersebut diperhentikan, dipersulit, diperlama, berarti ada apa Pak? Temuan-temuan yang nggak baik. Benar nggak Pak? Kalau orang tersebut catatan kebaikannya semuanya bagus, kalau dia berdosa sudah mendapatkan ampunan, dia lulus. Tapi kalau ada yang bermasalah, ya sudah, diberhentikan. Nah, Nabi katakan, siapa saja yang dihisab saat itu dan dipersulit hisabnya, maka dia akan celaka. Nah, dari sini mengandung sebuah pesan. Lagi-lagi, hisab ini betul-betul menakutkan. Gitu ya. Nah, maka orang tadi mengatakan, seandainya saya tidak menghadapi penghisaban sesulit ini, ya laitaha kanatul khadiyah, sekiranya kematian itu bisa menyelesaikan segala sesuatu yang ada di benak dia, yang ada dalam pikiran dia dulu Pak di dunia. Itu kalau sudah mati selesai, sudah gitu loh. Banyak orang-orang yang masih seperti itu Pak. Ayo Pak sholat, oh nanti masih muda, nanti tak tua saja. Pas tuanya Pak,
nggak taunya sakit-sakitan Pak, nggak sempat juga ibadah dia sudah mati. Justru setelah kematian itu prosesnya lebih panjang. Bapak Ibu sekalian, kira-kira hari kiamat terjadi berapa tahun lagi? Nggak tahu kan? Kalau kita meninggal hari ini, hari kiamatnya 500 tahun lagi, berarti kita di alam barzah berapa tahun? 500 tahun. Kita hidup di dunia 70 tahun. Transit di alam kuburnya kalau 500 tahun lagi 500 tahun. Lebih lama di mana? Makanya sebenarnya ya pendeknya waktu kita itu lagi-lagi menekankan kamu di dunia itu hanya mampir. Sebenarnya kan gitu. Ibarat kata kita ngontrak rumahnya siapa? Orang. Yang namanya ngontrak rumah itu adakah kontraktor itu mau dia merenovasi rumah itu? Mau nggak Bu? Ibu dulu kontrak rumah orang, rumahnya itu udah semakin lama semakin jelek. Ibu renovasi nggak? Ngapain dia renovasi orang? Juga cuma sebentar mau ditinggal. Nah, harusnya orang melihat dunia itu kan seperti itu. Ya, tapi hari ini kebanyakan orang terlalu nyaman di dunia, ya nggak Bu? Sehingga apa yang dia perbuat, sudah punya rumah satu kurang, beli rumah lagi kan? Sudah punya rumah dua, karena ada duit, pengen punya villa, belilah villa, gitu kan? Sudah punya mobil dua, suami istri sudah punya masing-masing, pengen lagi nggak Bu? Pengen. Dia terlalu nyaman, dia nggak paham dunia itu akan dia tinggalkan. Maka kalau Bapak Ibu sekalian ditanya, ya, apa penyebab orang itu takut mati? Itu jawabannya cuma satu, karena orang tersebut lebih mementingkan membangun dunianya daripada membangun akhiratnya. Dunia untuk membeli kendaraan berapapun selama dia ada duit dia beli. Tapi untuk akhirat Bapak Ibu sekalian, untuk infak pembangunan masjid itu bisa keluar 5 juta aja kadang sudah hebat. Tapi kalau untuk dunia, kalau untuk akhirat coba ada kotak infak lewat itu kira-kira ketika buka dompet yang diambil warna apa? Warna apa? Kan begitu, itu bisa dilihat di Pekanbaru kota itu. Ketika saya tugas gitu ya, bulanan dakwah Ramadan, saya takjub dengan orang sana. Kota infaknya ada 3 ruang pakai kaca. Itu orang ketika lewat depannya itu diambil dompet, merahnya 2, 100, birunya 1. Jadi berarti berapa 250. Itu satu orang. Kadang yang 300 itu sangat merah. Jadi banyak di dalamnya itu merah biru itu. Nah, tapi di Lampung ini saya habis khutbah Jumat ngobrol sama takmirnya itu sudah setengah jam. Itu pengurus yang lagi hitung duit itu nggak rampung-rampung itu. Kenapa Bu? Banyak orang nambah punya, benar itu. Banyak orang nambah punya. Gitu. Itu gambaran bangunan kita di surga itu akan kita bangun dengan 2000 itu. Gitu kan? Kalau misalnya kita infak 1 juta saja, kalau kita mau bodoh-bodohan hitung-hitungan, tanah kuburan itu berapa? Kalau 1 meternya 500.000, kita butuh tanah kuburan berapa meter? 2 kali 1 meter. Kalau kita infak 1 juta, itu baru ngapling tanah kuburan saja, kan gitu. Istilahnya begitu. Tanah kuburan kosong tuh. Nah, kalau kita butuh fondasinya, butuh dindingnya, butuh atapnya, kan harusnya kan lebih diprioritaskan lagi pembangunannya, kan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Nah, tapi lagi-lagi kita itu kadang-kadang dengan pahala-pahala seperti itu, dengan kabar-kabar seperti itu, kadang-kadang masih kurang tertarik ya, karena tidak langsung bisa dilihat. Coba kalau ibu infak 100 juta, langsung ada gambar di langit itu, oh itu rumahnya jadi. Kayaknya berbondong-bondong ya.
Cuma masalahnya kan nggak ditampakkan itu kan, nggak ditampakkan. Ya, itu ujian untuk kita. Percaya nggak dengan kabar Allah dan Rasulnya kan gitu. Baik, jadi dia mengira bahwasanya setelah dia mati itu urusannya selesai. Kemudian ayat berikutnya, ma'alna anni Maria. Harta-hartaku tidak memberi manfaat kepadaku. Ini penyesalannya di sini. Dia sebutkan pertama kali, harta yang saya miliki, aduh ya Allah, enggak ada yang beri manfaat kepadaku. Makanya kita sampaikan, harta kita yang bermanfaat. Harta kita yang benar-benar milik kita yang hakiki cuma 3. Yang pertama Bu, makanan yang kita makan satu hadis, itu harta kita yang hakiki. Yang kedua, pakaian kita kenakan sampai susah. Yang ketiga, harta yang kita infakkan di jalan Allah, itu yang hakiki milik kita. Adapun aset-aset yang Bapak Ibu miliki itu, punya ruko, punya tanah di kebun, ada kebun sawit, kebun karet, kemudian lagi ada apa lagi Bu? Aset-aset semua. Kalau tidak ada yang diinfakkan sama sekali, itu semuanya akan dihisab. Maka dihisab. Harta kata sahabat Ali, yang halal itu dihisab, harta yang haram itu akan diazab. Betul begitu saja. Ustaz, saya wariskan hartaku kepada anak-anakku. Jangan semudah itu Bapak Ibu sekalian. Dikaji dulu anak-anaknya kayak mana. Itu prinsipnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ketika beliau hendak meninggal dunia, itu para menterinya berwasiat, wahai khalifah kami, wahai pemimpin kami, segera kamu berwasiat terhadap harta-hartamu kepada anak-anak. Apa jawaban beliau? Beliau hanya mengatakan, harta yang mana yang saya akan berikan kepada anak-anak? Saya nggak memiliki harta. Seorang khalifah mati nggak punya harta, luar biasa. Kemudian dia mengatakan, anakku itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, anakku menjadi anak yang saleh, Allah yatawalla sholihin, maka Allah akan menjamin rezeki anakku yang saleh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau kali anak itu dengan 2 hal, ilmu dan kesolehan berat. Gitu. Kemungkinan yang kedua, anakku tidak menjadi anak yang saleh. Dengan saya tidak menitipkan harta kepada mereka, saya tidak ikut bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perbuat terhadap hartaku, karena saya tidak mewariskan kepada mereka. Jadi orang tua harus cerdas melihat anak ini berpotensi baik atau buruk. Kalau anak kita ada yang punya potensi buruk, jangan wariskan harta banyak pada mereka. Harta itu milik kita. Empunya siapa? Kita yang punya. Ketika diwariskan, dipakai untuk kemaksiatan, dapat gak dosanya? Termasuk pengurus masjid. Ada nggak pengurus masjid di sini? Di tempatnya masing-masing ada Pak? Takmir atau siapa? Sering kan kita kalau mau khutbah cuma dibacakan. Saldo kas masjid 70 juta ada di bank bla 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 bla. 20 juta ada di bank bla bla bla. Terus dibaca adalah sekitar 300-an juta saldo kas. Saya hanya bertanya kepada takmir masjid. Pernah saya sampaikan gemetarnya, Pak, orang infak itu ingin dapat pahala jariah. Kalau sampai uang itu ditabung begitu, kemudian disimpan di mana Bu? Di bank. Kemudian dipakai oleh mereka itu untuk transaksi riba, dipinjam-pinjamkan dengan kembali lebih. Bapak mau nggak menanggung dosa jariahnya? Orang mau berinfak itu mau dapat pahala jariah, ini malah dia dapat dosa jariah. Coba. Terus gimana Rasul? Ambil, buat kas masjid 0 rupiah, gimana caranya? Ya, pengurus di sini nggak setuju kalau begitu. Buat program, buat kegiatan yang positif. Jangan sampai pengurus masjid itu berbangga-bangga dengan kas yang banyak. Oh, itu aman kok. Aman kok, untuk segera Pak.
untuk segera dialokasikan. Kalau memang ambalnya sudah jelek, beli ambal, kan gitu. Kalau nggak ada Quran, beli Quran. Kalau nggak ada TPA TPQ, buat TPA TPQ. Gaji loh guru-gurunya dari kas masjid itu. Kan begitu. Di Bandar Lampung, tapi bukan misal Quran, udah jelas. Nanti Anda berasumsinya sama ya. Bukan itu. Ya, tapi ada masjidnya itu gede, tapi nggak terus. Tapi saldo itu sudah satu. Ini berapa tahun mereka menghimpun dana dan pastinya ditempatkan di mana? Di perbankan. Amanah ini masalahnya, amanah umat kok diselewengkan? Amanah umat kok ditempatkan di tempat yang seperti itu? Ini berbahaya. Kan itu, itu harus disampaikan Pak kepada pengurus-pengurus yang ada itu. Karena kadang itu kasih masih dipakai berkurang itu, sebagian pengurus itu marah itu, emosi itu. Loh, terus orang kaum muslimin berinfak itu supaya dipakai kok, bukan untuk kaya-kayaan masjid. Kenapa masjid kaya? Hanya sekedar saldo satu, tapi minim kegiatannya begitu. Nah ini juga yang perlu disampaikan kepada mereka, termasuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang pernah jadi nasabah salah satu perbankan ya. Di situ ada tulisan rekening yang ada bagi hasilnya. Jangan asal memilih, oh ini kayaknya ada untungnya kalau saya komisi ada bagi hasilnya. Bapak Ibu sekalian bertanya dulu kepada pihak itu, usaha realnya bagaimana? Ditanya, kok kami bisa dapat bagi hasil? Bagi hasilnya dari mana? Sampai ngasih kami bagi hasil. Saya mau tanya, usaha yang benar-benar dikelola oleh kalian apa? Gitu. Jangan sampai lagi-lagi nanti bagi hasilnya kita yang kita dapatkan itu dari mereka meminjamkan uang. Dapatlah kembalian lebih dari kembalian lebih. Itulah akhirnya profit sharingnya dibagi kepada kita. Jangan asal usaha saya ikut bursa saham itu di situ boleh apa tidak Bapak Ibu? Kalau di Indonesia ada yang dapat sertifikat MUI boleh ikut di dalam, ada beberapa. Tapi kalau kita mengikuti ulama yang lebih berhati-hati, itu sudah ada badan sertifikat untuk perusahaan-perusahaan TBK yang di ACC untuk bisa ikut di dalamnya karena real. Tapi yang tidak real, yang memang grafiknya luar biasa, kita sebulan juta, setahun 12 juta, bisa 32 juta. Tapi permasalahan ini sebenarnya usaha mereka itu apa? Ini kan memelototi angka saja. Nah maka dalam Islam yang seperti itu tidak boleh untuk diambil. Karena di dalamnya ada horor, di dalamnya ada judi, ada maisir, itu judi ya. Karena ada spekulasi untung dan rugi yang berbahaya sekali. Ya, ada di bab muamalah. Ya, jangan sampai sembarangan. Gitu ya. Jadi tadi kita tambahkan terkait dana yang diamanahkan, terutama kepada pengurus umat. Jadi kembali pada prinsip tadi, orang tua kalau punya anak, kalau anaknya baik, oh ini punya potensi nih, bangun masjid anak saya, udah wariskan dulu. Tapi kalau anaknya mendem, main perempuan, kerjaannya karaokean, wah udah. Jangan sampai diwariskan harta. Kalau sampai diwariskan harta, dia pakai untuk kemaksiatan. Kita yang punya harta, kita yang memfasilitasi itu semuanya, maka kita mendapatkan dosa yang sama dengan melakukan kemaksiatan itu. Itu hati-hati. Ya, itu harus kita berhati-hati. Apapun itu, termasuk usaha-usaha yang ada, yang ternyata usaha kita itu memfasilitasi orang untuk bermaksiat kepada Allah, juga kalau bisa jangan sampai diambil usaha-usaha seperti itu. Karena lagi-lagi bukan keberkahan yang kita dapatkan. Jadi mereka menyesal dan mengatakan harta-hartaku tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultanya, dan telah hilang dariku kekuasaanku. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas para pemimpin itu wa in makkannahum fil ardi aqamus shalah.
yaitu orang-orang yang apabila kami berikan sebuah kedudukan, aqamus shalah, mereka mendirikan shalat. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di level-level pimpinan perusahaan, manajer, atau mungkin menjadi seorang owner dalam sebuah usaha tertentu, kalau tidak menegakkan sholat kepada bawahannya, hati-hati, berat pertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kekuasaan, telah hilang kekuasaan. Maksudnya apa? Dulu di dunia dia punya power, kemana-mana dijaga kawal. Kalau sudah meninggal, apakah ada bentangan kafir lagi? Allah akan mensupport. Ambillah dia dan seretlah dia, kan gitu. Masukkan dia ke dalam neraka. Summal jahim, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh, dan rantailah dirinya dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Tadi yang saya jelaskan ya, dimasukkan dari mulutnya tembus ke tubuhnya. Jurang api neraka itu sedalam apa? Nabi katakan inna sahratal azim, batu yang besar, la tulqa min syafiri jahannam, yang dilemparkan ke dalam jurang api neraka, ma tufdi ila qarariha sab'ina am. Jadi batu itu jatuh ya, terjun bebas ke bawah. Itu sudah melayang 70 tahun batu itu, dan belumlah sampai ke dasar neraka. Batu dilempar sehari itu nyampe mana? Ini 70 tahun dalam jurang api neraka, bang, begitu ya. 70 tahun melayang, belum sampai ke dasar neraka. Nabi pernah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman kuat, ya, batu jatuh gitu. Para sahabat bertanya, Rasulullah, suara apakah itu? Nabi menjawab, itu adalah suara batu yang dijatuhkan dalam jurang api neraka, sudah melayang 70 tahun dan sekarang baru sampai dasar neraka. Allahu Akbar. Bahan bakarnya dari apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia jadi bahan bakar, gitu ya. Dan batu, ada kesamaannya di mana? Manusia itu kalau dibakar bunyinya apa? Takut. Batu pun begitu, serpihan luar pada mental-mental, ya, bunyi. Nah, kenapa dengan batu ini tidak dikaji? Batu itu bisa menahan hawa panas dalam waktu yang lama. Jadi kalau batu dibakar itu nggak langsung dingin. Kalau udah mati apinya itu lama dia panasnya itu ternyata. Nah, itu yang dijadikan bahan bakar yang neraka itu. Coba bayangkan. Nah, nanti seseorang di neraka itu badannya diperbesar, Pak. Maka ada seseorang yang kata Nabi, gigi gerahamnya saja lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud tahu? Pernah umrah? Gigi gerahamnya itu 1 biji. Makanya nanti akan diperbesar semua. Untuk apa? Memperberat siksanya. Orang kafir, kata Nabi, itu tebal kulitnya sampai 42 siku. Itu kurang lebih 18 meter. Kulitnya, ini tebal kulitnya ini. Kenapa kulitnya dipertebal? Karena neraka itu kan menyasar kulit. Jadi kalau kulitnya setebal kulit kita ini, ya dibakar langsung hilang kita nih. 42 hasta dibakar sampai habis kulitnya, sudah gosong, tidak sampai mati, dihidupkan lagi, dikembalikan kulitnya, dibakar lagi. Dan siksa neraka itu enggak berhenti. Ya, enggak berhenti. Dan tidak ada istirahat bagi para penghuni neraka itu. Kenapa tidak ada istirahat?
Karena yang menyiksa adalah para malaikat yang gak butuh ngopi ngeteh. Kalau kita disiksa di dunia dipukulin Pak, ada istilahnya gak kira-kira? Ada, karena yang mukulin juga capek. Dia butuh ngopi, ya butuh ngeteh, naik dulu ya, baru mukulin lagi. Kalau di neraka yang menyiksa manusia adalah malaikat yang tidak butuh makan dan minum, begitu ya. Dan tidak diberikan waktu istirahat untuk mereka. Istirahatnya siksa neraka itu dengan Allah matikan mereka, tapi tidak Allah matikan mereka. Jadi ketika sudah mau mati dihidupkan, mau mati dikembalikan lagi. Terus seperti itu, itulah siksa neraka. Nah maka segala hal, segala aspek ya yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, ya kita sudah mulai pelajari satu persatu. Kita proteksi. Pertama, akidahnya sudah lurus belum Bu? Kenapa dulu ragu nggak punya anak banyak? Ayo. Ibu-ibu kebanyakan anaknya berapa Bu? 2, 3. Kenapa cuma 2? Kalau dikasihnya 2 selesai, aman berarti kan. Tapi masalahnya kalau dibatasi 2 karena ragu nanti nggak bisa ngasih makan, itu berarti memiliki dosa keraguan kepada Allah SWT. Nah ya. Kemudian ibadahnya sudah benar-benar lurus belum? Sholatnya sudah selesai belum pembahasan sholat? Dari takbiratul ihram sampai selesai salam, dari syarat sah, syarat wajib, rukunnya sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah. Kalau itu muamalahnya Bu, muamalahnya masihkah memakan daging saudaranya sendiri? Masih membicarakan aib orang lain? Nggak mau ngomong ibu, karena pelaku semua. Nggak usah. Muamalah dengan tetangganya, muamalah dengan orang tuanya. Jangan sampai di sini masih ada yang hitung-hitungan ketika ngurus orang tua. Jangan sampai. Apalagi nanti pas pembagian waris, karena saya ngurus orang tua, harta waris saya harus lebih banyak. Nggak boleh seperti itu. Mengasuh orang tua itu bakti. Bakti itu di atas segala-galanya. Jangan sampai ada hitungan. Muamalah jual belinya bagaimana, gitu kan? Muamalah dengan suaminya bagaimana? Yang jelas ibu punya targetnya apa? Meninggal dunia dalam keadaan suami ridho sama ibu. Kalau sampai meninggal dunia suami nggak ridho, maka akan masuk ke dalam neraka. Terus seperti itu. Saat saya nggak punya suami, udah aman berarti. Udah selesai, sudah aman gitu ya. Nah yang terakhir akhlaknya, akhlaknya sudah berakhlak mulia atau belum? Jadi ya, karena akhlak ini juga tidak kalah penting. Banyak menyebabkan orang masuk neraka karena akhlaknya tidak baik. Demikian sampai dulu 2 masalah ya, 2 penyebab seseorang itu menyesal dalam neraka jahanam. Yang pertama karena apa Bu? Taklid, hanya sekedar ikutan. Yang kedua karena apa? Hartanya tidak dia gunakan di jalan Allah. Itu 2 poin itu dulu. Semoga bermanfaat. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya, kan persilakan. Dari bapak-bapak dulu ada? Ya silakan. Tentang mengalokasikan privilege, mengalokasikan warisan. Bukankah warisan itu sudah ada ketentuannya? Bagaimana kita bisa supaya tidak melakukan kesalahan? Baik, bismillah, sholatu wassalamu. Lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, yang